Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirsa Tangel, mahasiswa semester 6 di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Politik dengan NIM 2167201005. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pemikiran dari Epicurus dan Zeno. Aliran Epicurus. Tokoh aliran ini bernama Epicurus. Ia dilahirkan di Samos dan meninggal di Athena. Epicurus berlainan dengan Aristoteles. Ia tidak memiliki perhatian pada penyelidikan ilmiah. Ia hanya mempergunakan pengetahuan yang diperolehnya dari penyelidikan yang sudah dikenal sebagai alat membebaskan manusia dari ketakutan agama, yakni takut pada dewa. Menurut pendapat Epicurus, filosofi harus merintis jalan mencapai kesenangan hidup. Filosofinya dibagi dalam 3 bagian, yaitu logika, fisika, dan etika. Ajaran logikanya menjadi dasar fisika yang diajarkan. Fisika sebagai dasar etik. Yang pertama, logika. Epicurus dalam menyebut logika dengan istilah kononika. Logika harus melahirkan norma untuk pengetahuan dan kriteria untuk kebenaran. Menurut kaum Epicurus, semua yang kita pandang adalah benar dan pandangan menurutnya bukan hanya yang kita lihat, tetapi juga fantasi gambar angan-angan. Sesuai dengan pendapat Dekokritos bahwa pemandangan itu tidak lain dari cetakan atau gambaran yang sudah ada. Maksudnya, apa yang tampak itu yang sudah ada di alam. Epicurus tidak suka pada teori-teori tentang pengertian dan isu pengetahuan. Ia menolak segala metode untuk menyatakan kebenaran yang menurutnya tak dapat disangka. Ia tidak mau sugisme yang begitu cerdas disusun Aristoteles. Menurutnya, itu tidak perlu karena dalil itu tidak dapat menggantikan pemandangan yang diperoleh dari pengalaman. Yang kedua, fisika. Dari ajaran fisika, Epicurus hendak membebaskan manusia dari kepercayaan pada dewa-dewa. Dengan ajaran itu dinyatakan bahwa dunia ini tidak dijadikan dan dikuasai dewa-dewa, melainkan digerakkan oleh hukum fisika. Yang ketiga, etika. Etika ialah mencari kesenangan hidup. Kesenangan hidup menurutnya ialah barang yang tertinggi nilainya. Mencari kesenangan hidup tidak berarti memiliki kekayaan dunia yang banyak. Tindakan seperti itu tidak akan dapat membawa kesenangan hidup. Kesenangan hidup berarti kesenangan bedania dan rohani. Yang paling penting dan paling mulia adalah kesenangan jiwa. Tujuan etik Epicurus ini tidak lain dari didikan memperkuat jiwa untuk menghadapi segala rupa keadaan. Pengikut Epicurus ini tidak mengeluh dan menangis pada meninggalnya orang yang dicintanya. Keteguhan jiwa ini diperoleh dari keinsyafan bahwa mati itu tidak ada, yang tidak ada, tidak bernilai, tidak perlu dirindukan. Yang kedua, aliran Stoa. Aliran Stoa didirikan di Athena oleh Zeno di Kition. Ia lahir di Kition pada tahun 340 SM dan meninggal di Athena pada tahun 254 SM. Ia mencapai umur 76 tahun. Awalnya Zeno adalah seorang saudagar yang sering berlayar. Pada waktu kapalnya pecah di tengah laut, namun jiwanya masih tertolong, namun hartanya habis sama sekali. Karena itu ia berhenti berniaga dan pergi belajar filsafat. Berturut-turut Zeno mendapatkan pelajaran filsafat di Kania dan Magaria, dan akhirnya masuk akademi di bawah pimpinan Xenocrates, murid Plato. Setelah keluar akademi, Zeno mendirikan sekolah sendiri yang diberi nama Stoa, yang diambil dari bahasa Greek yang berarti ruangan.
Seperti kaum Epikurus, kaum Stoa membagi filsafat menjadi 3 bagian, yaitu logika, fisika, dan etik. Yang pertama, logika. Logika menurut kaum Stoa memperoleh kriterium tentang kebenaran. Mereka juga menggunakan teori reproduksi dan demokratis. Menurut kaum Stoa, ucapan Aristoteles dalam dalilnya yang belum dipastikan kebenarannya karena kenyataannya isi pemandangannya itu terletak pada pikiran, bukan suatu petitio prinsipil, yaitu menerima sebelum diterangkan. Yang kedua, fisika. Dalam aliran Stoa, fisika juga memberikan pelajaran tentang teologi, tidak hanya tentang alam. Menurut kaum Stoa, alam ini ditentukan oleh suatu kuasa yang disebut Logos, yang berarti pikiran semesta. Oleh karena itu, kejadian-kejadian di alam ditentukan oleh hukum alam yang berjalan, oleh itu manusia tidak dapat menggelakkan. Fisika kaum Stoa ini menjadi pandangan hidupnya, karena itu semua yang terjadi di alam berlaku menurut hukum alam dan ratio adanya Tuhan untuk keselamatan manusia. Yang ketiga, etik. Etika menurut kaum Stoa adalah mencari dasar-dasar untuk hidup yang tepat dan melakukan dasar dalam kehidupan untuk mengatasi segala kesulitan dan memperoleh kesenangan. Pendapat kaum Stoa, tujuan hidup tertinggi ialah memperoleh harta yang besar nilainya. Kaum Stoa mengatakan bahwa moral itu sempurna kalau kesenangan masyarakat. Sesuai itu, mereka berpendapat persekutuan sosial manusia, yaitu negara. Demikian pembahasan singkat saya tentang pemikiran dari Epikurus dan Zeno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan. Mari juga bergabung bersama kami di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Politik.